Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita boleh kembali bersekutu bersama di dalam firman Tuhan, pendalaman Alkitab online ini. Semoga kita semua yang berkesempatan untuk bersama-sama dalam pendalaman Alkitab online ini mendapatkan berkat tersendiri, dan untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan apabila kami masih Engkau berkenan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari bahwa firman-Mu bukanlah hal yang mudah untuk dapat kami mengerti dan kami pahami. Karena firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Engkau adalah pokok dari segala hikmat yang ada di dalam semesta ini. Maka tolonglah kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran, Roh yang memimpin dan membimbing kami, anak-anak-Mu ini, kepada kesempurnaan seperti Bapa di surga. Sehingga dengan demikian melalui jalan hidup kami, nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati setiap kami dan tolonglah kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mempelajari Alkitab itu memang bukan hal yang gampang, apalagi menyampaikan pendalaman Alkitab. Ya. Tetapi itulah, karena kesadaran bahwa Alkitab itu sulit, maka sangat begitu perlu sekali untuk setiap kita anak-anak Tuhan harus belajar dan belajar. Bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan tanpa kita belajar firman Tuhan, tanpa kita mau belajar kitab suci ini. Lebih-lebih zaman sekarang ini di era modern, Alkitab sebenarnya kalau kita mau jujur mendekati kita dalam berbagai macam sarana. Ya, secara khusus pada masa era sekarang ini melalui handphone, melalui smartphone, di sana Alkitab ada. Tetapi kalau sarana-sarana seperti itu sebenarnya mempermudah kita untuk belajar Alkitab, tetapi nyatanya bahwa kita masih sibuk dengan media sosial. Nah, ini sungguh sangat membuat kita malah semakin jauh dari kitab suci. Yang seharusnya Alkitab semakin dekat dengan kita, tetapi justru dengan mudahnya seperti itu membuat kita semakin jarang membuka Alkitab. Ya. Dalam kesempatan ini mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-24. Dan dalam kesempatan ini sampai pada ayat yang ke-46. Namun untuk bagian pertama akan saya bacakan, yaitu ayat 24 sampai ayatnya yang ke-38. Yaitu percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan,
Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pembahasan minggu lalu yang sudah kita ikuti, baik mungkin secara online maupun secara live streaming, di mana saudara-saudara Tuhan Yesus sangat begitu rindu makan bersama dengan para rasul-rasulnya, makan Paskah dengan para rasul-rasulnya. Di dalam peristiwa itu, Yesus mau menyatakan bahwa kehidupan yang diperoleh dari para rasul, murid-muridnya adalah kehidupan yang ditandai dengan penumpahan darah yang tentu saja dapat kita pahami di dalam satu amanat dalam perjamuan kudus, di mana dalam perjamuan itu Yesus lebih dulu mengantisipasi kurban salibnya di Bukit Golgota yang harus mencurahkan darahnya. Tubuhnya menjadi terluka dengan begitu dahsyat adalah untuk kita, dan itu merupakan tanda dari perjanjian baru. Penumpahan darah yang merupakan peneguhan dan merupakan titik ultimat dari penyucian dalam perjanjian lama, bahwa ketika seseorang ingin diampuni dosanya, ketika seorang ingin ditebus dosanya dan memperoleh hidup di hadapan Tuhan, maka dia harus disucikan, diperciki dengan darah. Maka dengan kehadiran Kristus, dengan kematiannya, dalam penderitaannya, maka disitulah darahnya menyucikan, mengampuni, membebaskan kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Setelah panjang lebar di dalam perjamuan itu, bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Dia berbicara tentang penderitaannya. Saudara-saudara, ya, di dalam bagian terakhir dari kemarin ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu tentang siapa yang menyerahkan dia ke tangan orang-orang berdosa, ayat 23 dari pasal 22, para murid mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Ya, di sana saling tuduh-menuduh ataupun saling membela diri dan banyak hal. Tetapi ayat 24 ini timbul suatu peralihan yang sangat begitu kontras. Ya, di mana pada saat Yesus gurunya berbicara tentang penderitaannya, dan di antara bilangan para murid itu berusaha untuk membela diri ataupun saling bertanya satu sama lain siapa yang akan menyerahkan, tetapi di sini tiba-tiba mereka ada semacam pertengkaran. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, terjadilah juga pertengkaran di antara para murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Kalau hal dalam ketidaksetiaan, orang akan mudah berkata, oh aku tidak berlaku demikian. Aku orang setia kok. Mungkin kamu yang tidak setia. Kalau berbicara tentang hal seperti itu, orang lebih melindungi diri dan mudah untuk menyalahkan yang lain.
Tetapi ayat 24, tetapi dalam hal hidup yang enak, hidup yang nyaman, mendapatkan satu kedudukan, tempat terhormat, maka di situ orang akan memiliki kecenderungan, aku seharusnya yang lebih baik. Aku seharusnya yang lebih terhormat. Aku seharusnya yang harus memiliki posisi tertinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dipertengkarkan dan dipersoalkan oleh para murid ini tentu sangat begitu memprihatinkan. Tidak elok. Mereka tidak dapat menangkap dan menghayati perkataan Tuhan dan gurunya yang selalu bersama-sama dengan dia. Rupanya selama ini para murid yang selalu setia kepada Tuhan Yesus, hatinya memang masih belum mengalami perubahan. Dan ini tentu kita berbicara dalam suatu batas tertentu, dalam suatu konteks tertentu sebelum mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang akan membuka mata mereka terhadap seluruh perkataan-perkataan Yesus. Saudara-saudara, di sini artinya bahwa mereka itu tidak punya perasaan. Mereka kurang begitu memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka masih mengedepankan keinginan hati mereka menjadi terkemuka dan terdepan di antara yang lain. Menanggapi hal itu Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya kepada mereka, ayat 25, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara-saudara, di sini Yesus mau memberikan semacam gambaran. Kalau engkau ingin menjadi terkemuka, tidak boleh ribut seperti itu. Itu adalah cara-cara dunia. Cara-cara yang tidak sesuai dengan pemerintahan Allah. Tidak sesuai dengan kerajaan Tuhan. Semangat dari kerajaan Tuhan untuk hidup berlaku miskin di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa-bangsa di dunia, raja-rajanya, memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ya, begitu banyak ya kalau kita membaca di dalam buku penuntun kita. Ya, para pejabat-pejabat mereka dalam pelayanannya kepada masyarakat, mau tidak mau rakyat harus patuh dan tunduk. Padahal pemerintahan yang bengis, yang kejam sekalipun, mereka tetap menganggap dan mengharapkan bahwa mereka adalah seorang pengayom, sebagai seorang pelindung, sebagai orang yang mempedulikan sesama. Tetapi pada dasarnya tidak demikian. Mereka memerintah secara tidak benar. Mereka memerintah dengan paksa. Tetapi mereka mengharapkan sesuatu, bisa dikatakan gelar gitu ya. Di dalam sejarah bangsa kita Indonesia, kita ketahui Bapak Presiden kita yang kedua, Bapak Presiden Soeharto, saudara-saudara, bukan asing lagi bagian masyarakat Indonesia melihat keberadaan beliau sebagai seorang yang otoriter. Tetapi tahukah bahwa beliau, saudara-saudara, di satu sisi juga digelari sebagai Bapak Pembangunan. Sehingga ada satu uang dulu 50.000 itu dengan gambar beliau, yaitu Pak Harto Mesem. Pak Harto Mesem sebagai Bapak Pembangunan. Saudara-saudara, itulah dunia. Betapapun mereka melayani seseorang, tetapi mereka mengharap dan menempatkan diri sebagai yang terutama. Tetapi murid-murid Yesus tidak demikian. Ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku duduk di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ini Tuhan Yesus
mau menghadirkan dirinya sebagai pelayan di tengah-tengah murid-muridnya. Padahal kita tahu Yesus adalah guru. Dalam perspektif iman kita sekarang ini, yang dikatakan oleh Alkitab, Yesus bukan hanya maha guru, tetapi dia adalah Tuhan. Tetapi ia mau melayani murid-muridnya. Pelayanannya kalau kita bisa lihat di dalam kitab Injil Yohanes ini sangat begitu luar biasa. Bukan hanya dia menjamu, ya, membagikan makanan atau roti kepada murid-muridnya, tetapi dia melepaskan jubahnya. Kakinya para murid-murid dicuci, diseka, demikian rupa. Itulah suatu figur Yesus Kristus bagi kita, teladan yang utama. Saudara-saudara, hidup kekristenan itu tidak tidak berjalan atas perintah melulu, tetapi perjalanan atau hidup Kristiani itu harus berjalan dalam sikap meneladani Tuhan Yesus. Bisakah kita untuk hidup seperti Tuhan Yesus? Saya yakin setiap kita tidak akan pernah bisa meneladani hidup Yesus secara sempurna. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki itu dalam diri kita, dalam diri murid-murid. Beberapa kali kita mendengar Tuhan Yesus mengatakan bahwa hendaklah kita bermurah hati seperti Bapa di surga. Hendaklah engkau baik, tunjukkan kebaikanmu seperti Bapa di surga yang sempurna. Artinya bahwa kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Menjadi pelayan bagi semuanya. Kita mungkin kalau punya posisi atau kedudukan yang penting di dalam pemerintahan atau di dalam gereja, adakah di dalam hati kita terlebih dahulu itu memang semangat untuk melayani dan memang tidak ada motif lain kecuali karena mau melayani, berkorban bagi sesama. Justru orang yang melayani itulah pemimpin. Karena apa? Dengan sikapnya seperti itu menjadi teladan bagi orang banyak bagaimana hidup melayani dengan benar itu. Suatu kali saudara-saudara ada seorang pendeta yang pernah diundang di gereja kita. Ya, beliau mengatakan bahwa dalam merayakan Kamis Putih biasanya dalam gereja tertentu itu ya. Saya sebut di sini karena memang orangnya orang GKI dan dia menceritakan itu di dalam gerejanya. Ya, mengadakan suatu perayaan Kamis Putih dengan mencuci kaki dari para wakil-wakil umat. Ya tentu saja di sini ya mungkin majelis atau apa ya saya kurang tahu. Tetapi saudara-saudara dalam perayaan itu ya pendeta ini saudara-saudara mencuci kaki dari wakil-wakil jemaat ini dengan ya mungkin dengan suatu visualisasi yang sangat begitu terenyuh. Ya membuat begitu menyentuh sekali. Jemaat yang melihat dapat menggambarkan bagaimana Kristus pada waktu itu saat melayani pencucian kaki dari para rasul itu. Tetapi saudara-saudara, itu perayaan. Di luar itu sangat berbeda sekali yang tampak. Jadi pada waktu selesai perayaan itu, saudara-saudara, air bagi atau bagi dan airnya itu tetap tinggallah di gedung itu, tidak ada satupun orang yang memindahkannya ataupun membersihkan. Saudara-saudara, ini merupakan suatu hal yang sangat lucu ya. Tetapi kalau memang kita lihat ya memang bukan tugasnya seorang majelis atau bukan tugasnya seorang pendeta kalau masalah-masalah seperti itu ya. Tetapi memang ya seperti itulah kadangkala realitas yang terjadi, bahwa yang namanya hidup melayani itu hanya sekedar satu slogan propaganda yang kadangkala tidak ada efek ataupun dampak langsung yang dapat kita kita rasakan dalam dunia yang nyata. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu
sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengakui kesetiaan mereka. Tetapi, saudara-saudara, Yesus di sini, walaupun mengakui kesetiaan mereka, Yesus juga tahu kelemahan dari mereka masing-masing. Mereka selalu setia, di mana Yesus berada, dia berada. Ketika Yesus memanggil mereka masing-masing secara pribadi, mereka, saudara-saudara, langsung tanggap dan respon, menanggalkan segala sesuatu, mengikut Yesus. Ya, tentu saja kita di sini tidak menyangkut pautkan dengan masalah panggilan efektif. Walaupun secara teologis memang demikian adanya. Tetapi ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Di dalam pengiringan dan kesetiaan kita, ya, kita harus konsisten dengan Tuhan dan guru kita. Kita memang lemah, Tuhan Yesus tahu itu. Dan kalaupun kita bisa tetap bersama Yesus, mengiring Yesus, itu pun bukan karena kekuatan kita. Itu pun juga karena anugerah Tuhan semata. Saudara-saudara, para muridlah yang benar-benar sebenarnya memiliki pengalaman yang sama dengan gurunya. Ya. Bagaimana ketika Yesus ditolak, tentu mereka sebagai murid juga merasakan itu. Bagaimana ketika Yesus berusaha untuk dijebak oleh para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bagaimana ketika Yesus dilempari batu, karena murid-murid ini selalu bersama dia, mereka pun juga menanggung penderitaan yang sama seperti gurunya. Ya, penderitaan dalam tanda. Mereka memiliki pengalaman yang hampir sama dengan pengalaman guru. Tetapi itulah kebaikan Tuhan atas kita, bahwa Dia mau menganugerahkan kesetiaan kepada kita dalam setiap hal. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, Yesus sendiri yang tahu tentang kesetiaan mereka, Ia memiliki kuasa untuk menentukan hak-hak kerajaan bagi setiap murid-murid. Hal itu tidak perlu diperebutkan, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dijadikan sebagai bahan persaingan untuk menjadi orang terkemuka. Tetapi, saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita di dalam dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Yesus memiliki kuasa atas kehidupan kita sebagai murid-murid yang setia kepadanya. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 30 ini, Yesus tetap memiliki kerinduan yang sama ketika ia pertama kali rindu makan Paskah yang terakhir dalam hidup di dunia. Dia ingin terus bersekutu dengan murid-muridnya. Karena memang Yesus dengan murid-muridnya, ya, di dalam teologi gereja dengan Kristus sebagai kepala adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tokoh gereja ini, Bapak Agustinus, mengatakan bahwa Kristus dan jemaatnya adalah kepala dan tubuh sebagai satu kesatuan. Artinya bahwa gereja dan Tuhan Yesus itu adalah Kristus keseluruhan. Menjadi Kristus seutuhnya. Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak bisa pisah dengan gereja. Ia rindu bersama selalu dengan gereja. Kesetiaan yang dimiliki oleh para murid seolah-olah
mau mengantar mereka dalam satu persekutuan duduk bersama-sama untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Terus terang ini merupakan suatu hal yang sangat begitu sulit bagaimana kita dapat mengartikan ayat ini. Apakah suku-suku Israel ini adalah suku-suku Israel secara jasmani, ataukah ini sebenarnya Israel rohani? Saudara, dalam beberapa penafsir ada yang mengatakan bahwa ini adalah Israel jasmani. Namun di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah Israel rohani. Tentu saudara-saudara melihat berbagai macam perbedaan ini, saya secara pribadi tidak bisa untuk memberikan tafsiran yang akurat ataupun tafsiran yang tepat. Yang hanya sekedar saya ketahui adalah bahwa kalau kita mati bersama Yesus, hidup bersama Yesus, maka kita pun akan bersama-sama Yesus memerintah. Ya, itu bisa dilihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 11. Di sana dikatakan bahwa kalau kita mati bersama Kristus, maka kita akan hidup bersama Kristus. Dan jika kita tekun dan setia bersama Kristus, maka kita pun akan memerintah bersama Kristus. Artinya adalah kebersamaan. Kebersamaan. Kadang-kala saya berpikir begini, kalau misalkan kita di surga, Yesus bersama kita dalam pemerintahannya di sana, saudara. Katakanlah kita bersama-sama merintah. Ya, terus yang diperintah itu siapa? Kalau misalkan orang Kristen cuma masuk surga, saya tidak tahu. Apakah itu para malaikat atau apa, saya tidak tahu. Saya hanya melihat bahwa suatu kali kelak nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu di dalam ayat 31, perkataan Tuhan ini langsung menuju kepada satu pribadi, yaitu Simon Petrus. Ayat 31, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Dan Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara-saudara, perkataan Yesus yang langsung tertuju pada satu pribadi, yaitu Simon Petrus ini, adalah salah satu nubuat bagi Petrus pribadi dan menjadi satu pelajaran bagi setiap kita yang membaca sekarang. Petrus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan tahu kelemahan-kelemahan Petrus. Kita tahu bahwa Petrus ini adalah satu sosok yang pemberani. Ya, karakternya yang sangat begitu tanpa pikir panjang, bisa langsung nyeletuk dengan gagasan-gagasan yang luar biasa. Ya, di sini ketika Yesus mengatakan bahwa iblis mendapatkan persetujuan dari Tuhan untuk menampi Petrus, lalu saudara-saudara, Petrus menyahutnya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara, ini suatu statement yang sangat begitu luar biasa. Petrus mau bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Apakah ini perkataan ngawur? Saudara-saudara, ya kalau misalnya dibilang ngawur dalam arti dia itu tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya, bisa saja. Tetapi kalau dibilang ini merupakan suatu kerinduan hati yang pada waktu itu mungkin situasinya memang mendorong Petrus untuk berkata demikian, saya kira bukan perkataan ngawur. Setiap orang Kristen harus memiliki komitmen, harus memiliki posisi hati yang benar untuk selalu tekun dan setia kepada Tuhan, apapun itu yang akan terjadi di kemudian hari. Di sini bagi orang-orang pilihan, termasuk Petrus sendiri, bukan hal yang
gampang bagi iblis untuk langsung saja mencobai. Bagi orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, rupanya iblis harus izin dulu kepada pemiliknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat serupa di dalam kisah Ayub, saudara-saudara. Jadi di sini merupakan satu hal yang sangat begitu luar biasa yang dapat kita temukan di dalam kisah ini, saudara-saudara. Bahwa sekalipun iblis menggoda kita, seberat apapun, kalau kita tetap memiliki posisi hati yang selalu mengharapkan Tuhan, yang memiliki posisi yang memang ingin tekun dan setia dalam situasi, dan tetap percaya bahwa Yesus membela kita, saya percaya, sekalipun kita jatuh, kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Bukankah kitab Mazmur mengatakan demikian, saudara-saudara? Ini merupakan satu penghiburan bagi kita, saudara-saudara. Mungkin begitu banyak hal yang akan kita alami dalam hidup kita yang pahit sehubungan dengan iman dan percaya kita. Tetapi percayalah, Yesus hadir sebagai pembela kita. Ia selalu berdoa untuk kita, saudara-saudara. Ia memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi kalau di sisi lain, saudara, kita juga harus hati-hati. Kita jangan gampang mengumbar ucapan-ucapan kesetiaan, namun kita tidak setia. Kita jangan mengumbar perkataan-perkataan yang seolah memuliakan Dia, tetapi hati kita tidak ada perasaan, bahkan tidak ada keinginan untuk memuliakan Dia. Kiranya hal-hal itu dijauhkan dari kita. Yesus sebagai Allah dan Tuhan, Dia pasti tahu Petrus akan jatuh dalam penyangkal. Sehingga saudara-saudara nanti dalam pasal ayat 47 yang akan dibahas minggu depan, kita akan tahu bagaimana nubuat ini yang akan berlangsung dengan segera terjadi. Ayat 35. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus dikenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang dikenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Di sini tiba-tiba ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus secara pribadi yang tentu saja juga terdengar oleh murid-murid yang lain, dan ini memiliki arti juga berbicara kepada kita, saudara-saudara, Yesus langsung mengatakan dan mengingatkan kepada para murid-murid perihal pengutusan yang sudah-sudah. Bagaimana Yesus mengutus mereka tidak boleh membawa apapun. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, maka ketika mereka di dalam tugas pelayanan dan pekabaran Injil itu, bahwa mereka mengatakan bahwa ayat 36, mereka tidak kekurangan apa-apa. Artinya bahwa Tuhan memelihara hidup mereka. Segala sesuatu yang menyangkut tugas dan pelayanan dan pekerjaan Tuhan, apabila kita benar-benar sungguh percaya akan perkataan Tuhan, firman Tuhan, maka pastilah saudara-saudara, Tuhan akan memelihara hidup kita dengan kecukupan. Lalu, saudara-saudara, setelah mereka diingatkan bagaimana Tuhan memelihara mereka di dalam perususan itu, lalu Tuhan tiba-tiba mengatakan bahwa untuk sekarang ini, mereka perlu, yaitu dikatakan bahwa yang tidak mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Apa arti ini, saudara-saudara? Padahal pemeliharaan Tuhan itu sudah nyata
dan tidak diperlakukan lagi. Ungkapan ini membuka suatu babak baru, ya, katakanlah babak baru, di mana para rasul, para murid-murid Tuhan akan masuk di dalam situasi yang genting, yang membutuhkan kesiapan yang ekstra. Saya katakan demikian, persiapan yang ekstra. Artinya bukan berarti ya harus membawa bekal-bekal seperti yang dikatakan seperti itu, tetapi maksud arti dari semua itu adalah kesiapsiagaan akan peristiwa yang akan segera terjadi. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus Kristus akan terhitung di antara pemberontak. Hal itu terjadi untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama terhadap Yesus, bahkan nubuat Tuhan Yesus sendiri atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat begitu mengguncangkan iman dari murid-murid Tuhan. Kita ketahui, saudara-saudara, kita baru merayakan Paskah. Bagaimana ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan kematian, membuat sebagian iman dari jemaat atau membuat iman dari para rasul, murid-murid itu menjadi tawar, menjadi hambar. Mereka seperti mengalami keputusasaan. Ayat 38 kata mereka, Tuhan ini 2 pedang, jawabnya sudah cukup. Bagaimanapun juga para rasul masih belum tahu apa arti dari perkataan Yesus ini. Sudah cukup artinya bahwa tidak perlu bagi kita untuk menyusun satu kekuatan untuk melawan, katakanlah, yaitu musuh-musuh yang akan menangkap Yesus, yang akan menempatkan Yesus di antara pemberontak. Ayat 39, perikop yang kedua. Di Taman Getsemani, ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, pencobaan bagi murid-murid Tuhan. Tetapi bagi Yesus bukan pencobaan. Bagi Yesus adalah keharusan untuk menerima, mentaati, dan melakukan kehendak Bapanya, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Ayat 39, setelah bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya bercakap-cakap, lalu Yesus pergi keluar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Inilah yang Yesus lakukan. Ia selalu menjalin hubungan yang mesra dengan Bapa. Dalam segala kesibukan, dalam segala pelayanannya yang padat, Tuhan tidak pernah lalai untuk selalu bersekutu dengan Bapanya. Setelah tiba di tempat itu,
Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik untuk berdoa, Ia memberikan pesan kepada muridnya supaya berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Seperti yang saya katakan tadi, bagi murid-murid ini adalah cobaan. Bagi murid-murid ini adalah penampian yang bisa saja menggoncangkan iman mereka. Tetapi bagi Yesus tidaklah demikian. Yesus tahu bahwa apa yang akan dihadapi akan membuat murid-murid akan menjadi tergoncang. Sehingga setelah berpesan seperti itu, saudara-saudara, Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus tahu bahwa ia harus menerima tugas perutusannya di muka bumi ini. Dalam inkarnasinya, ia memiliki tujuan yang satu ini, yaitu mendamaikan segala sesuatu dengan diri. Ini merupakan tugas yang berat bagi Yesus. Ini merupakan tugas yang sangat membuat Yesus harus selalu dekat dengan Bapaknya, berkomunikasi dengan Bapa. Di dalam doanya dia mengatakan bahwa kalau berkenan cawan ini lalu dari hidup Tuhan Yesus, tetapi karena pentingnya ia harus minum cawan itu, pentingnya ia harus masuk dalam penderitaan itu, maka dia harus mengubah doanya bahwa kehendakmu lah yang terjadi. Titik beratnya adalah kehendak Allah harus terjadi. Semata-mata karena Tuhan mencintai dunia ini. Yohanes 3 ayat 6. Karena Tuhan mencintai dunia ini, Tuhan Yesus rela, saudara-saudara, untuk meminum cawan pahit yang merupakan cawan yang berisi murka Allah atas dosa-dosa segenap dunia. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Seberapa lemahkah kita sehingga Yesus harus ditolong dan ditopang oleh malaikat Tuhan. Saudara-saudara, kalau malaikat Tuhan itu melayani, itu bukan karena malaikat itu kuat. Malaikat itu melayani karena memang dia adalah pelayan Tuhan. Dia adalah makhluk ciptaan yang harus melayani Allah. Dan di sini Allah Putra yang menjadi manusia, yang dalam peristiwa Getsemani ini mengalami ketakutan akibat tugas perutusan untuk menyelesaikan dosa-dosa ini. Saudara-saudara, maka di sini pun malaikat harus takluk dan tunduk kepada Allah. Jadi malaikat melayani ini bukan karena dia memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan dari Yesus. Memang dalam satu hal ini, Yesus harus benar-benar taat sepenuh-penuhnya kepada Bapaknya. Dalam hal-hal lain, saudara-saudara, ya kalau Tuhan mau, apa sih arti dari melawan musuh-musuhnya? Patah kata saja, musuh-musuh Tuhan akan ambruk, tidak akan berdaya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia sangat ketakutan.
Ia bukan takut terhadap penderitaan itu. Ia hanya mengalami ketakutan bagaimana dosa-dosa itu manusia dari permulaan yang akan membuat ia dalam waktu sebentar terpisah dengan Bapa. Saudara-saudara, ketakutan Yesus ini harus kita akui dan harus kita jujur terhadap diri kita. Ketakutan Yesus inilah yang seharusnya menjadi ketakutan kita. Bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak takut? Bagaimana Tuhan Yesus kalau ia tidak mau taat kepada Bapaknya? Bagaimana Tuhan Yesus kalau dia tidak mau mati di atas kayu salib? Maka ketakutan seperti inilah yang akan mencekam dan mencengkeram hidup kita dalam kebinasaan. Ketakutan Yesus sebenarnya ketakutan kita. Dari sini sebenarnya dia sudah mau mengambil alih posisi hidup kita sebagai orang yang layak diberi hukuman yang kekal oleh Allah Bapa di surga. Saya melihat ayat 44 ini dalam terang 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Saudara-saudara, ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Yohanes pernah mengatakan, Nabi Yohanes, ya anak domba Allah yang mengangkut, memikul, menghapus dosa isi dunia. Ia memikul bukan di pundaknya, walaupun ia memikul salib yang lambang dosa kita. Tetapi sebenarnya itu hanyalah suatu gambar yang tampak bahwa sebenarnya dosa kita itu dipikul di dalam tubuhnya. Dengan demikian tubuhnya ini menjadi hancur. Darahnya harus bertetesan. Dan itu Yesus lakukan karena ia mengambil alih posisi kita sebagai orang yang terdakwa, sebagai orang yang pantas dijatuhi hukuman mati. Orang percaya kalau melihat seperti ini, masihkah mau berpikir hidup untuk diri sendiri dan hidup di dalam nafsu manusia lamanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peluh-peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bagian komentar mengatakan bahwa ini bukan keringatnya berubah menjadi darah, tetapi di sini karena mungkin situasi yang sangat begitu mencekam dan tidak ada pilihan lain, ya, maka ini akan membuat Tuhan Yesus peluhnya, keringatnya menetes, ya, seperti tetesan-tetesan titik-titik darah yang berjatuhan di tanah. Hal ini sudah menjadi suatu gambaran yang jelas, lukisan yang jelas bagaimana efek dari dosa itu, saudara-saudara, yang mau diterima oleh Tuhan Yesus. Sampai nanti Tuhan Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, yang merupakan puncak dari seluruh keberadaan dunia yang jatuh itu tersimpul ada di dalam tubuhnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang kudus, yang mau menceburkan diri dalam dosa-dosa manusia, yang mau berkelimpangan dalam dosa bukan karena dosanya sendiri. Memang dia tidak pernah berdosa, tapi karena dosa-dosa kita. Kalau Allah tidak seperti Yesus, adalah Allah yang tidak akan dapat mampu menyelesaikan dosa atas manusia. Karena hanya Tuhan sendiri
Yang dapat menyelesaikan ini bukan siapa-siapa. Maka untuk itu Dia adalah Allah yang mau turun sendiri ke dalam dunia, mau menyelesaikan persoalan ini. Karena memang manusia yang tinggal dalam kegelapan tidak akan pernah mungkin di dalam keberadaannya yang berdosa tidak akan pernah dapat mampu menyelesaikan, melunasi, menyempurnakan hidupnya kecuali kalau bukan Allah sendiri. Maka Dia mau menjadi manusia, menjadi tebusan bagi kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus masuk dalam dunia, Dia suka menjalankan kehendak Bapanya untuk mendamaikan hidup kita. Lalu ayatnya yang ke-45, lalu Ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ya, di sini 45 ini setelah Tuhan Yesus berdoa yang sangat begitu mencekam tadi, lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali pada muridnya. Tetapi Tuhan Yesus mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Mungkin mereka memang lelah, capek, karena semalam-malaman harus mendengarkan wejangan gurunya tentang dirinya yang harus menderita dan banyak hal, saudara-saudara, sehingga membuat mereka letih dan lesu. Tetapi walaupun begitu, Tuhan, saudara-saudara, tetap berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi walaupun kita capek, kita letih, kita lesu, seharusnya kita harus tetap berusaha untuk menyediakan waktu bagi Tuhan. Hidup dunia ini bukan hal yang gampang. Begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Di sini murid-murid itu akan mengalami pergumulan yang berat. Tetapi mereka masih bisa tidur lelap dan kok enggak sadar. Seharusnya mereka itu bangkit, bangun. Mengalahkan kantuk mereka, mengalahkan segala macam gangguan-gangguan daging ini untuk berdoa. Jadi jangan kita pikir orang yang suka berdoa itu orang yang selalu rajin dan tidak ada keinginan untuk malas. Ada. Dari situ loh kita itu harus bangun. Kita harus berjuang. Kita harus mengalahkan. Bagaimana kita dapat berdoa kepada Tuhan. Menjalani proses hidup ke depan dan sekarang. Tujuan dari mereka bangun dan berdoa ini adalah supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi nyatanya mereka jatuh juga dalam pencobaan. Mau tidak mau, sesuatu yang menggoncangkan iman mereka terjadi. Saudara-saudara. Tetapi lebih awal tadi, Tuhan Yesus berdoa bahwa iman mereka jangan gugur, terutama kepada Petrus. Saudara-saudara, dalam doa Bapak kami pun juga mengatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan, kita harus berdoa supaya kita kalau jatuh dalam pencobaan, jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan. Memang cobaan itu berat, hidup ini berat. Kita tidak mengharapkan sesuatu yang tidak baik menimpa kita. Kita memang maunya ingin segala sesuatu ini berjalan dengan baik. Tetapi itu suatu kemustahilan. Untuk itu anak-anak Tuhan yang baik selalu mempersiapkan diri untuk selalu tekun, berdoa, mohon kekuatan, perlindungan dari Tuhan. Kita bisa jatuh. Kita bisa mengalami pencobaan. Tetapi ingatlah, Tuhan melindungi kita. Tuhan akan menjaga iman kita. Mungkin pada satu titik tertentu, kita akan mengalami seperti Petrus. Tetapi tetaplah karena di dalam hati kita, karena kita ingin mencintai Tuhan,
bagaimana hidup kita ingin memuliakan Tuhan, maka kita tetap akan memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Puji nama Tuhan, demikianlah yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Biar dalam kesempatan ini kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita meneladani Yesus dalam segala hal. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja, justru dia mau melayani. Tetapi kenapa kita sebagai pelayan kadang-kala malah pengen dilayani? Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, untuk selalu sebagai hamba-hamba yang melayani untuk tetap waspada, berjaga-jaga. Karena hidup kita sebagai orang Kristen secara khusus bukan hal yang gampang. Banyak hal yang kita hadapi terkait dengan kehidupan pribadi kita, dengan dunia ini, maupun terkait dengan iman, percaya, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan kiranya Tuhan menolong kita. Dan saya berharap nanti sore Bapak Ibu bisa kembali gabung secara streaming pada pukul 17.30 untuk mengikuti pendalaman Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Dan tentu saja apabila kita semakin dalam, semakin memahami dan mengerti secara mendalam firman Tuhan, hal itu akan semakin terus menggugah hati kita untuk tetap mencintainya dan terus belajar firman Tuhan. Tuhan berkati, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu sekali lagi ya Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan kembali firman-Mu ini. Engkau sungguh Tuhan yang baik hati, Tuhan yang mencintai kami dengan pengorbanan yang tiada tara, yang tiada bandingnya. Dan memang dalam segala hal tidak ada yang dapat menyamai Engkau ya Tuhan. Untuk itu tolonglah kami dalam hidup kami ini agar kami dapat melihat dan memandang kasih Tuhan yang luar biasa itu atas hidup kita sehingga kami dapat didorong untuk hidup lebih setia, hidup lebih mencintai Tuhan dan selalu mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam setiap situasi. Terpujilah Tuhan. Dan kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Penatua Lindra Haryanto yang sebentar sore akan melayani kami bersama. Biar Tuhan juga Engkau memberkati, menambah-nambahkan hikmat kepada beliau untuk menuntun kami bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang tentu saja kami semua memohon pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami masing-masing. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Amin.